Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinawang PC. Dan di video kali ini kita mau bikin playlist lah gitu ceritanya, seri rekomendasi laptop untuk perkuliahan. Dan di seri pertama kita kali ini kita mulai dari budget paling rendah dulu, yaitu di angka 2 sampai 3 jutaan rupiah buat kebutuhan perkuliahan, karena ya anak-anak yang SNBP kan udah dapat kampus juga, dan juga yang teman-teman yang SNBT udah selesai juga, dan sekarang bentar lagi seleksi mandiri juga mungkin udah mulai ada yang buka juga. Dan dari sini mungkin banyak teman-teman yang masih bingung mau cari laptop buat kebutuhan perkuliahan nanti. Jadi itulah ya latar belakang kita bikin video ini. Dan mungkin di next video kita coba untuk bikin lagi versi untuk ya budget 4 sampai 5 jutaan, kemudian 6 sampai 7, 8, 9, 10 dan nanti sampai ke atas lagi sampai belasan juta juga, semakin tinggi kebutuhannya. Oke, langsung aja. Pertama kita disclaimer dulu ya di sini. Untuk rekomendasi laptop yang ada di sini ya semuanya rekomendasi laptop baru, nggak ada rekomendasi laptop second di sini. Misalkan teman-teman mungkin berpikiran mau dapat rekomendasi laptop second, misalkan ThinkPad dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa skip dulu video ini. Karena kenapa alasannya kita pakai laptop baru kita jelasin nanti, ada alasannya juga. Dan minta tolong karena ini budgetnya sangat-sangat minim banget, kita mulai dari angka 2 sampai 3 jutaan. Dan juga kita pengen laptop yang baru, pengen laptop new gitu yang bukan laptop second. Jadi tolong sesuaiin dengan jurusan teman-teman, kebutuhan teman-teman nanti jurusannya apa nanti ada di akhir video. Dan ini adalah dari perspektif aku sebagai ya anak informatika yang ngelihat teman-teman di jurusan yang lain. Jadi mungkin agak kurang sedikit akurat untuk beberapa jurusannya nanti. Jadi teman-teman tolong pastiin kebutuhan teman-teman di sini apa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke daerah pertimbangan terlebih dahulu. Kenapa kita pakai laptop? Kenapa kita cari laptop yang new, nggak cari laptop second? Ya alasan pertama tentu aja karena alasan garansi. Di sini tentunya kalau teman-teman beli laptop baru masih ada garansi at least 1 tahun gitulah. Jadi teman-teman masih ada rasa aman selama 1 tahun ke depan kalau pakai laptopnya. Apalagi untuk di budget 2 sampai 3 jutaan. Mungkin teman-teman ngeklik video ini pun juga punya budget yang terbatas juga, dan bagi sebagian teman-teman sebagian mahasiswa 2 sampai 3 jutaan ini mungkin udah dipaksa-paksain banget buat beli laptop ya. Jadi kita cari yang aman aja gitulah. Nah, di sini kita spesifikkan lagi untuk range dana budget kita kali ini itu ada di atas 2 juta rupiah, tapi masih di bawah 3 juta rupiah. Jadi ini bener-bener budget versi mepet-mepet banget. Untuk link nanti kita taruh di deskripsi buat teman-teman yang penasaran ataupun juga boleh tertarik, mungkin langsung bisa cek aja di linknya di kolom deskripsi di bawah. Oke, pertama rekomendasi yang pertama kita mulai dulu dari Axio Hype 10 ya. Jadi Axio ini adalah brand lokal, ini bukan brand internasional, bukan brand Taiwan yang teman-teman tahu misalkan kayak Asus, Lenovo. Jadi ini adalah brand lokal, tapi untuk secara kualitas bisa dibilang sudah cukup bagus sekarang ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya udah banyak juga tektuber besar yang ngulas dari Axio ini juga, Axio Hype 10. Untuk harga teman-teman bisa lihat sendiri ada di angka sekitaran 2,6an sampai 2,8 juta rupiah. Jadi masih di bawah 3 juta rupiah. Nah, untuk spesifikasinya itu pakai prosesor dari Intel, serinya itu Celeron N4020 dengan spesifikasi itu 2 core dan juga 2 thread. Jadi tolong digarisbawahi ini adalah prosesor seri terendah yang saat ini. Jadi ini benar-benar dipakai untuk kebutuhan yang ringan, bukan untuk workload yang berat gitu. Nah, untuk versi RAM-nya sendiri, kalau teman-teman cek di official store di websitenya itu 4 GB untuk RAM. Tapi kalau teman-teman cari di Tokopedia gitu itu udah maksimal sampai 8 GB. Dan mungkin kalau teman-teman cari ke toko offline ya mungkin masih 4 GB. Jadi tolong dicari lagi infonya yang sesuai dengan teman-teman di sana. Tapi di sini aku saranin banget langsung aja cari yang 8 GB. Kemudian untuk
kapasitas SSD-nya itu ada yang 128 GB, ada yang 256, dan tentu aja di sini aku saranin langsung aja yang 256 GB. Untuk jenisnya ini masih M2 SATA, jadi masih belum M2 NVMe. Jadi untuk secara speed ya masih ya 500 Mbps lah ya, tetap lebih bagus dibandingkan harddisk ya. Oke. Untuk ukuran layar ini udah 14 inch tapi masih resolusinya HD, dan juga panelnya masih TN juga ya, pengar apalagi karena ini juga laptop di harga 2 jutaan aja. Nah, untuk konektivitas di sini ada USB 3.0 dan juga ada USB Type C buat teman-teman yang mungkin mau pakai USB Type C, dan juga tentu aja untuk port HDMI buat presentasi gitu ya, tetap ada juga di sini. Dan di sini yang perlu diperhatikan adalah versi OS-nya, karena jangan sampai teman-teman beli yang versi masih DOS, jadi masih belum ada Windows-nya, dan teman-teman itu mungkin harus ngeinstall sendiri dan lain sebagainya, mungkin itu cukup ribet buat teman-teman. Jadi pastiin aja langsung beli yang udah include ada Windows-nya, baik itu Windows 10 maupun juga di Windows 11. Dan juga catatan, ini tidak include Microsoft Office, jadi teman-teman mungkin bisa install sendiri Microsoft Office-nya atau minta ke toko, atau teman-teman mau pakai Google Docs juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada garansi resmi dari Axio selama 1 tahun. Jadi kalau ada apa-apa mungkin teman-teman bisa balikin ke tokonya kalau memang tokonya itu bisa ngebantu masalah garansi, atau teman-teman bisa langsung ke service centernya di Axio, karena juga service center Axio itu pelayanannya cukup bagus juga dari Axio. Nah, sekarang untuk opsi upgrade dari laptop ini sendiri, tentu aja masalah kapasitas SSD karena cuma 256 GB, teman-teman bisa ganti sampai ke kapasitas yang lebih besar, mungkin 512 gitu kalau misalkan teman-teman membutuhkan. Kemudian mengenai RAM-nya, kalau udah yang pakai 8 GB yaitu udah cukup sampai di situ aja, nggak usah di-upgrade lagi jadi 16 atau berapa, karena nggak akan worth it prosesor Celeron dipakein RAM yang lebih besar dari 8 GB. Tapi kalau kalian masih pakai versi yang 4 GB, kalian masih bisa ganti ke kapasitas yang 8 GB. Nah, itu untuk rekomendasi yang pertama dari Axio. Kemudian yang kedua kita ada dari Advan Soulmate 14, sama ini juga brand lokal juga, untuk harganya juga sama 2,7 2,8 juga di sini. Untuk spesifikasinya kita bisa katakan kalau spesifikasinya itu 11-12 sama juga, yang membedakan kalau Advan ini dia pakai double storage. Yang pertama ada eMMC, yang kedua ada SSD M2 SATA. Tapi ini juga harus dipastiin gimana teman-teman beli, jangan sampai teman-teman beli yang cuma dapat eMMC, karena itu nggak worth it banget kalau cuma dapat eMMC untuk storage-nya. Nah, mungkin di sini ada suatu pertanyaan yang tanyain sama teman-teman, wah bang itu harga 2-3 jutaan merek lokal, masalah build quality-nya gimana ya? Nah, masalah build quality sendiri ya kita nggak bisa bilang secara build quality itu bagus sama seperti laptop keluaran Taiwan atau keluaran internasional lain seperti Asus, kemudian Lenovo, HP, Acer juga. Tapi paling tidak untuk sekarang ini dari Axio sendiri udah mulai cukup bagus juga untuk build quality ya, walaupun teman-teman mungkin ada dengar kasus laptop Axio yang apalah gitu ya, paling enggak masih ada garansi resmi selama 1 tahun, jadi bisa ada rasa aman lah buat teman-teman semua. Dan juga karena masalah keawetan ini juga hoki-hokian juga, dan bagaimana cara teman-teman itu memelihara laptopnya gitu, jangan dipakai buat digeber terus, karena ini juga laptop versi yang paling low end yang ada sekarang ini. Dan mungkin kalau teman-teman mau cari yang dari Asus gitu, ada Asus VivoBook A416 MAO, tapi ini harganya 3,9, ini hampir mepet 4 juta rupiah. Jadi teman-teman bisa bikin sebuah kesimpulan di sini dengan harga yang bisa dibilang 2 jutaan itu ya 50% di bawah laptop yang Asus gitu ya. Jadi teman-teman, karena di sini pun juga spesifikasinya sama, pakai Celeron 4020, kemudian RAM-nya masih 4 GB di sini, dan juga untuk storage di sini juga 256 GB. Bedanya di sini pakai NVMe bukan M2 SATA. Tapi di sini kalau kita lihat harganya 3,9,
itu mungkin kalau kita mending nambah dikit lagi kita bisa ambil seri yang prosesornya lebih tinggi dari ini di angka 4 jutaan rupiah. Oke, kalau tadi teman-teman udah lihat rekomendasi laptopnya itu apa aja, sekarang kita coba bahas kira-kira siapa aja sih yang masih cocok atau ya masih bisa katakan masih bisa dipakai kalau kalian itu di jurusan apa. Yang pertama, kalau teman-teman itu ada di jurusan secara umum kayak FMIPA, kemudian di FISIP, FH, FEB, FBS, FK, FIK, FIP juga dengan kebutuhan yang komputasinya itu cukup ringan. Misalkan kalian pengolahan statistik ringan, misalkan pakai SPSS, di sini masih bisa cukup memadai. Kemudian apalagi bikin laprak, cuma nulis Word doang itu bikin laprak ya masih oke. Atau untuk kebutuhan browsing sampai ngedit di Canva ya itu masih bisa dipakai dengan cukup enak juga. Kemudian mungkin buat teman-teman yang dari fisika gitu, yang mungkin ada mata kuliah yang pakai Python ataupun mungkin juga pakai RStudio untuk pengolahan data secara ringan ya masih bisa cukup dipakai lah. Dan untuk laptop tadi itu jangan dipakai buat ngedit video ya, karena ini bukan peruntukannya dipakai untuk kegiatan berat seperti untuk editing video. Dan buat kalian yang mungkin dari anak FT, terutama anak teknik sipil, arsitektur, kemudian anak teknik mesin dan juga anak teknik komputer, ini tentu nggak recommended sama sekali karena dilihat dari segi spesifikasinya yang sangat rendah di sini. Apalagi buat kalian yang sistem informasi juga nanti ke depan juga akan ngerasa kurang dengan laptop ini, apalagi anak informatika dan juga anak ilmu komputer. Dan tentu aja nggak sesuai kalau kalian cari laptop yang bisa dipakai buat main game sama ngedit. Terus gimana bang kalau cuma punya budget 2-3 jutaan rupiah aja buat kuliah tapi kebutuhannya berat komputasinya, misalkan teman-teman ambil jurusan IT gitu ya. Ya di sini sepertinya nggak ada pilihan lain lagi kecuali teman-teman bisa nabung lagi ke depannya ataupun ya bisa beli second lah di sini. Dan juga catatan untuk kalian yang mau beli second, pastiin kalian bisa cek sendiri kondisi barangnya itu masih bagus atau enggak. Dan juga ya karena itu second paling ya garansinya sekitaran 7 hari aja, jadi ini perlu teman-teman garis bawahi semua. Dan biasanya di budget sekitaran 2 jutaan ini teman-teman masih bisa dapat Intel Gen 6. Tapi kalau teman-teman bisa ada sekitaran 3 jutaan lebih sedikit ya bisa ada Gen 8 gitu ya. Kalau teman bisa masih dapat ya Celeron ya sama aja percuma, sama aja bohong. Mending teman-teman cari yang laptop baru dari Axio tadi juga. Ya ini plus minusnya lah, karena untuk seri pertama ini budgetnya kita mulai dari yang benar-benar terbatas terlebih dahulu. Jadi akan ada banyak plus minusnya, jadi akan ada banyak hal-hal yang perlu teman-teman pertimbangkan. Nah mungkin kita ketemu lagi di video ke depan, kita coba bikin seri lagi untuk laptop dengan budget 4-5 jutaan. Dan mungkin buat teman-teman yang mau tanya mengenai laptop buat perkuliahan gitu ya, mungkin teman-teman bisa langsung aja tanya di kolom komentar di bawah. Mungkin cariin juga jangan cuma hanya laptopnya aja setnya berapa, tapi kalau bisa tolong cariin juga spesifikasinya, karena itu bisa mempercepat aku menjawab pertanyaan kalian. Jangan khawatir kalau misalkan belum dijawab, berarti ya aku masih belum ada waktu buat jawab, masih ngerjain tugas laptop dan sebagainya, tapi insya Allah bakal aku jawab sih. Jadi jangan khawatir. Buat teman-teman yang punya pertanyaan langsung bisa ke kolom chat di bawah atau kolom komentar di bawah. Oke, kita ketemu lagi di video ke depan. Tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinawong PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.